Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarli Irga Melani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antibodi, antigen, fagositosis, dan imunitas tubuh terhadap bakteri dan virus. Berikut adalah penjelasannya. Antigen atau imunogen. Antigen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida, contohnya permukaan bakteri. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Antigen memiliki dua bagian, yaitu determinan antigen atau yang disebut epitop. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Satu antigen tersusun dari dua atau lebih molekul epitop. Berikutnya itu hapten. Hapten adalah molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Oleh karena itu, hapten memiliki sifat imunogenik. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, dan kosmetik. Antibodi atau imunoglobulin. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Ada 5 kelas imunoglobulin yang dapat diketahui. 1. Imunoglobulin G, yaitu merupakan pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, dapat mengaktifasi komplement, dan dapat meningkatkan efektivitas sel fagosit. 2. Imunoglobulin A, berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. 3. Imunoglobulin M, berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagosit. 4. Imunoglobulin D, memiliki fungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. 5. Imunoglobulin E, banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan kadarnya meningkat ketika bereaksi terhadap alergi. Interaksi antibodi-antigen. 1. Fiksasi komplement. Dalam fiksasi komplement, terjadi aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen-antibodi. 2. Netralisasi. Netralisasi menyebabkan antibodi menutup sisi penghubung determinan antigen, sehingga antigen tidak berbahaya dan akhirnya dapat dicerna oleh sel fagosit. 3. Aglutinasi atau penggumpalan. Aglutinasi adalah kondisi ketika satu antibodi memiliki minimal 2 pengikat. 4. Presipitasi atau pengendapan. Presipitasi adalah pengikatan saling molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Setelah terendapkan, antigen dikeluarkan dan dibuang melalui fagositosis. Fagositosis. Fagositosis adalah proses di mana sel-sel tertentu yang disebut fagosit menelan atau memakan sel atau partikel lain. Fagositosis adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Fagosit dapat berupa organisme uniseluler seperti amuba atau salah satu sel tubuh. Fagositosis dalam tubuh manusia diterjemahkan sebagai waktu sel untuk makan, yang seperti organisme hidup manapun perlu makan dan minum. Fagositosis adalah proses sel makan. Artinya ini adalah jenis endositosis. Imunitas tubuh terhadap bakteri dan virus. Sistem imun tubuh bekerja manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh. Maka, kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade
untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Kemudian, sel-sel ini merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi, yang tak lain adalah protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit atau antigen. Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut. Begitu antibodi tidak diproduksi, antibodi akan berada dalam tubuh dalam beberapa waktu. Sehingga apabila bibit penyakit atau antigen kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan perannya. Selain itu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh mikroorganisme serta merangsang protein komplement untuk melawan virus dan bakteri. Bersama semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.